Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini kita kedatangan ulama besar dari Jawa Tengah, dari Demak, Pesantren Al-Mubarak, yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kiai Muharrar, muallif metode Arba'in di dalam pengkajian ilmu nahwu sorof. Dan alhamdulillah banyak anak-anak yang sudah lulus. Di dalam pendalaman kitab tersebut, dalam membaca kitab Arab Gundur yang sudah menjadi alabil ghalabah diistilahkan oleh anak-anak, yaitu adalah kitab kuning. Insyaallah mantena kamari sasarangan menuju di Jakarta lajang waktu hajian, sering-sering telepon-teleponan karena di dalam kondisi hajian kemarin selalu banyak cerita. Itu karena begini, karena begini, kalau pemberangkatan itu yang lebih dulu siapa ya? Yang lebih dulu AA datang ke Riyadh, lalu transit dulu di Madinah. Kalau beliau langsung dari Riyadh ke Mekah. Tapi dari sampai ke Mekah, kalau datang ke Saudi lebih dulu AA. Tapi ke Riyadh itu adalah terminal kapal terbang internasional, pusat ibu kota negara Saudi. Karena lebih dulu transit dulu di Madinah, transit karena mobil, beliau langsung dari Riyadh ke Mekah. Seharusnya beliau lebih dulu datang ke Mekah, karena dari Riyadh beliau langsung ke Mekah. Ternyata sampai ke Mekah saya lebih duluan, karena mungkin beda jam. Tapi saya terus terang gini, waktu itu saya sangat cemas. Kenapa? Langsung saya musyawarah ke mukimin yang ada di Mekah, tolong ini kiai dari Demak agar bisa masuk Mekah. Karena memang ya banyak yang harus diceritain tapi rahasia gitu loh. Rahasia. Tapi kan menurut aturan negara Saudi kita resmi masuk Mekah, itu resmi. Gitu. Resmi secara aturan negara, sampai beliau bisa melaksanakan wukuf di Arafah dan bertemu lagi di waktu di mabit di Mina di malam kedua kalau nggak salah. Itu pertemuan dengan penuh cinta. Yang paling utama saya mohon doa agar anak-anak cepat mengerti di dalam bidang ilmu agama, dan semuanya anak-anak bisa membaca kitab kuning dengan benar. Dan mohon sekapur sirih sebelum berdoa. Sekapur sirihnya gak apa-apa 2 jam juga. Mangga hapunten saraosna naon atuh saenakna teh. Ya nyantai aja, walaupun beliau banyak acara di luar, tapi alhamdulillah beliau ada kesempatan ke Al-Futuhat, dan itu tanda cinta. Alhamdulillah. Falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mendatangkan seseorang di tempat yang penuh dengan barokah ini, kecuali di tempat ini ada sir, ada keistimewaan, ada magnet yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebuah majelis di mana majelis itu Allah datangkan orang-orang, mendatangi majelis itu, kemudian mereka mukim di tempat itu, dan mereka senantiasa mempelajari ilmunya baginda Rasulullah SAW. Kecuali di majelis itu pernah dibuat nyandar Rasulullah. Jadi panjenengan yang asli datang ke sini ini bukan karena Romo Nyai Satibi atau Romo Nyai yang lain, enggak.
tapi panjenengan semua ketarik nurnya baginda Rasulullah. Tarik nurnya kanjeng Nabi, pada akhirnya panjenengan nyadar di sini. Mohon maaf, saya tadi dengerin tertawa itu bukan karena paham lucunya, tapi saya tertawa menertawai panjenengan. Saya nggak paham sama sekali. Jadi kenapa panjenengan tertawa gitu loh? Jadi saya ikut tawa juga. Nggak paham. Mungkin tadi ada beberapa bahasa Indonesia ada, ya mungkin lah. Sini bahasa Sunda ya. Saya itu nol besar. Kebetulan pondok saya ini dijajah orang Sunda. Orang Sunda di tempat kami ini 60% ya. Jadi pondoknya orang Demak, Jawa Tengah, tapi rasanya rasa Sunda. Pengurus-pengurusnya banyak orang-orang Sunda. Jadi kalau pengurus ngepasi bercakap-cakap, saya malah jadi orang Dondok sendiri. Saya kesini murni ketarik keramat Pondok Al-Futuhat. Jadi kalau nggak ketarik Pondok Al-Futuhat tidak mungkin. Sebab semestinya saya harus nyandar ke Bandung dulu, karena ada acara yang lebih penting, dan harus nyandar ke Cianjur, terus ke Sukabumi sama ke Jakarta. Tapi Allah kehendaki saya kesini. Jadi saya musyawarah sama supir saya dan ajudan saya untuk mengarahkan rute, tapi rutenya itu ngarahnya ke sini terus. Pada akhirnya alhamdulillah saya ke sini sama si cantik mana tadi? Oh gitu ya. Saya panggil si cantik biar gak kesayangan sama kamu. Ini istriku alhamdulillah, masya Allah, ini perempuan yang di waktu itu saya ditawarin sama Romo Yesa ya. Di waktu itu umur saya 22 tahun, masih bujangan, masih jomblo, tapi santri saya udah banyak. Makanya saya bilang gini, kamu tuh gimana toh? Sudah kedatangan santri putri banyak kok, belum punya bini, belum punya istri. Itu nggak baik, kata beliau itu. Kemudian saya disuruh milih. Di waktu itu di pondok Romo Yai saya itu mungkin santrinya 1000, perempuannya ada 400 ya. Disuruh memilih perempuan 400. Yang sini yang Halah, istri sendiri tak panggil, jangan urusan saya. Ngapain kau cemburu? Ini jangan, istri saya udah tua, cuma mungkin sering ngajar santri muda-muda, jadi awet muda juga. Istri saya nikah sama saya sudah punya santri banyak. Terus kemudian saya nggak mau dimilih sendiri, nggak mau. Karena santri yang hebat itu bukan santri yang punya pilihan. Santri yang hebat adalah santri yang dipilihkan. Gimana itu? Kamu itu kalau ditawarin Romo Yai, kalau cantik, direk ke Yai. Badan nggak cantik, tak istikharah rian Yai. Itu santri saya itu, nggak bener itu. Santri semestinya toh cantik nggak cantik samina waltokna gitu loh. Karena kalau cantik direknya Romo Yai, ikut sama Romo Yai kalau cantik. Tapi kalau jelek minta diistikharohi. Alhamdulillah saya nikah. Setelah saya nikah itu 3 tahun, 1 tahun nggak punya anak, 2 tahun nggak punya anak, 3 tahun nggak punya anak. Nyampe umi saya Kiai, ibu saya bilang gini, Kiai, Ron, dibujuk ra iso meteng, kawin meneh. Asli ya, saya masih dengar. Saya nggak berani ngomong sama istri.
nggak berani ngomong. Sama, saya juga ketawa nggak ngerti. Walaupun saya pakai logat Jawa, tapi Jawa kayaknya nggak ngerti saya. Artinya yang barusan apa? Apa itu? Saya tidak melangkah nikah lagi, tapi mungkin Allah mendengar jeritan istri saya mungkin, bukan jeritan saya. Istri saya itu langsung hamil. Jadi ibu saya ngomong gitu langsung istri hamil, masya Allah. Setelah saya istri hamil, masya Allah. Langsung setiap tahun itu istri kalau tidak nyusuin ya hamil, nggak nyusuin ya hamil terus. Anak saya ini 11. Anak saya 11. Makanya ini tadi saya sempat melihat ada kitab apa itu sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kalau nggak salah wafatnya itu tanggal 11 ya ini. 11. Makanya saya lihat, selamat banget ya. Anak saya 11 ini ada manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Anak saya 11. Alhamdulillah baru 11. Cita-cita saya adalah 40. Makanya saya punya karya tulis namanya Metode Arba'in. Orang mengial-ialkan tentang metode Arba'in. Metode Arba'in itu bukan metode menjadikan belajar cepat, bukan. Itu metode biar anak saya 40. Dulu saya nikah itu yang kelak anak saya pengen 40 ya. Siap gak? Siap katanya. Alhamdulillah 40. Dulu saya pernah melangkah biar anak saya cepat jadi 40 karena ada orang bilang Kiai kalau cita-citanya 40 bininya cuma satu nggak bisa loh Kiai. Kemudian saya melangkah untuk nikah lagi. Kebetulan saya nikahnya ngomong sama istri, yang aku seneng sama si Bulan. Kebetulan di waktu itu ada seorang wanita mahasiswi, seorang bidan. Istri saya cocok, kemudian dilamarkan sama istri. Tapi istri saya itu istri yang salihah. Saya sama istri naik mobil melamarkan. Jadi yang melamarkan saya itu istri. Setelah itu nikah, apa yang terjadi? Allah berkehendak lain. Istri saya tidak bisa hamil. Istri kedua nggak bisa hamil. Terus kita berhentikan. Nikah lagi, nggak bisa hamil lagi. Jadi memang Allah kehendaki istri saya ini memang ibu dari 40 pendekar, 40 anak. Jadi masya Allah. Pada akhirnya saya angkat tangan. Berarti ya memang Allah takdirkan saya ini benar-benar suami yang setia. Lambangnya suami setia itu begini. Makanya kalau suami setia, ciri-ciri suami setia itu kalau sholat asyhadu alla ilaha illallah gitu. Bukan illallah. Jadi apa Allah kendaki apa itu hanya satu-satunya ini. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lama, cuma saya titip pesan aja. Kalau pengen panjenengan punya ilmu barokah, karena sesungguhnya dulu itu saya mondok selama 8 tahun. Jadi saya mengambil ilmu dari ayah saya sendiri dari kecil. Kebetulan ayah saya seorang kiai. Kemudian ngambil ilmu di desa saya, seorang ahli sufi, sampai sanawi lulus. Kemudian saya mondok selama 8 tahun. Saya selama 8 tahun saya di pondok itu khidmah. Jadi setiap hari ke ladang, ke sawah gitu. Romo Yai punya sawah. Saya ngajinya itu enggak besar-besar. Ngajinya Safina, Julumiyah terus. Jadi selama 8 tahun itu Safina, Julumiyah. Itu saja enggak iso-iso. Apa itu
jualah apa jahil murokab, gobloknya masya Allah gitu. Tapi setelah saya pulang diberi keberkahan ilmu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ada 5 perkara yang kami lakukan. Semoga panjenengan bisa jalani 5 perkara. 5 perkara itu, yang pertama adalah sami'na wa ata'na. Kami Semar Samondo, kalau Romo Yai dawuh, saya sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na ini tidak akan terjadi pada diri santri kecuali syaratnya adalah mahabbah. Saya dulu Romo Yai, saya saking cintanya sama Romo Yai saya itu tuh melihat Romo Yai sama melihat santri putri yang cuantik, itu rindunya sayangnya itu toh tidak pernah terkalahkan. Saya itu kalau melihat Romo Yai dari jarak jauh, saya itu berhenti nggak berani jalan, nyampe tubuh saya gemetar, saking takdimnya. Bahkan setiap Romo Yai saya itu pulang dari ngisi pengajian, setiap kali saya di pondok, kebetulan pondok saya itu banyak lubangannya, seperti pondok itu pondok bambu itu. Saya intip itu, saya lihat Romo Yai itu keluar dari mobil itu, masya Allah, saya belum pernah jatuh cinta sejak saat itu. Belum pernah ada wanita cuantik yang mampu meluluhkan hati saya kecuali Romo Yai saya sendiri. Makanya kalau panjenengan cintanya sama si dia mengalahkan cintanya sama Romo Yai, maka sami'na wa ata'na panjenengan itu abal-abal. Abal-abal. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini itu kembalinya pada ulama. Ulama yang benar-benar ulama adalah guru kita. Kalau zaman dulu, ini kembalinya kepada Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila engkau cinta kepada Allah, ikutlah kepada aku, Rasulullah. Dulu Rasulullah masih hidup, sahabat kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah tiada, santri itu harus sami'na wa ata'na sama Romo Yai. Saking takdimnya sama Romo Yai saya dulu di waktu aku mondok. Tapi jangan diikuti ya. Saya dulu di waktu mondok, saya bersumpah, ya Rob, apabila aku punya istri, istriku tidak akan kukumpuli sebelum dikumpuli Romo Yai saya. Saya nyampe nadar seperti itu. Setelah saya nikah, sebelum saya ngumpulin istri, rasa dibayangnya malam pertama. Saya bisik-bisik di telinga istri, ya, saya akan bahagia kalau kamu sama Romo Yai. Tapi istri nggak mau. Ini mahabbah, jadi tiru. Ini mahabbah. Orang itu kalau sudah mahabbah, stres. Terusnya ini, cinta itu stres. Istri saya nggak mau. Berhubung istri saya nggak mau, saya bernadar, ya Rob, saya bernadar, apabila saya punya anak perempuan, anak pertama perempuan, ku nikahkan dengan Romo Yai saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, istri saya tidak bisa hamil. Kemudian saya dapat ijazah dari Habib Alwi bin Hasan Aidrus untuk ziarah ke makamnya Habib Alwi bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain yang punya kitab Simtudurun. Saya ziarah ke Solo, saya tawasul di sana, pulang, masya Allah, istri saya hamil. Setelah 4 bulan, saya datang ke sana lagi, bertemu dengan cucunya yang punya kitab Simtudurun, Habib Ali bin Ali bin Ali. Beliau mengatakan, Ustadz, nanti anakmu perempuan, beri nama Halimati Sa'diyah. Setelah lahir anak saya perempuan, Halimati Sa'diyah, hari keempat langsung saya terbang ke pondok saya datang menghadap Romo Yai saya, dan saya mengatakan, Yai, dulu saya bernadar, apabila anak saya perempuan, ku nikahkan datang panjenengan. Romo Yai senyum. Romo Yai senyum. Ini bentuk sami'na wa ata'na. Santri itu jangan pernah sedikit pun kontroversi dengan Romo Yai. Kalau Romo Yai mengatakan A, semua santri A. Romo Yai mengatakan B, semua santri B. Romo Yai mengatakan saat ini perang, semua santri mengangkat senjata untuk perang. Itu adalah sami'na wa ata'na.
Tapi apa yang terjadi? Anak saya setelah dewasa sekarang belajar di Timur Tengah di tempatnya Habib Umar. Romo Zai saya keduluan bapak. Padahal seumpamanya sudah dari Yaman saya nikahkan. Dulu saya sudah matur gitu, tapi udah wafat. Artinya ini bukan abal-abal. Sami itu harus samina wa ta'na. Nomor 2, dengerin. Nomor 2, santri itu harus sedekah ke kiai. Sulit mendapatkan keberkahan ilmu kalau sampai bagian sama rumahnya. Dengerin ini. Lampu kamar mati nunggu orang khawatir ada tegalong. Nunggu pengurus diberikan. Sulit mendapatkan keberkahan ilmu. Saya itu sering di pondok saya, santri-santri nyalam template saya itu amplopnya tak buka mangen. Tapi kan banyak. Bagaimana kalau 5.000 kali santri 1.000, 5 juta? Ya enggak? Pernah enggak kamu nyalam template rumahnya 5.000? Enggak pernah. Lebih penting es dumnya, lebih penting es krimnya, lebih penting jajannya. Kamu sering ini kamu sering sedekah ke gitu ke warung-warung. Tapi kalau Romo Yai nggak pernah. Coba sekali-kali. Aku yakin ya Romo Yai jangankan 5.000, 1.000 rupiah aku yakin terima. Kenapa seperti itu? Ini bentuk keramat yang ditarik oleh santri. Jadi keramatnya santri pertama kali sami dawa Allah. Nomor 2 adalah sedekah. Nomor 3, dengerin. Nomor 3, santri itu harus khidmat. Kalau panjenengan mondok tidak pernah berkhidmat, waktunya roan malah sampean mumpet, malah waktunya roan malah itu di toilet. Dengerin, ada wangi, ada orangnya, ada orangnya. Aladin. Jadi santri itu harus khidmat sama Romo Yai. Jangan pernah tidak khidmat. Menatakan sandalnya. Dulu di waktu Romo Yai itu pulang kemana saja, saya lari itu. Saya kalau menatakan sandalnya Romo Yai, tidak cuma saya tatakan saja, tak cium itu. Sandalnya Romo Yai itu tak cium, baru saya tatakan. Harus khidmat. Nyampe setiap, saya bukan orang dalam loh. Orang dalam itu orang yang apa? Yang itu lah di dalam. Pemda kalau di sana, bukan ada dapur. Nah, Pemda. Bukan, saya ini asli santri murni, tidak orang dalam. Tapi saya setiap pagi ke ladang, ke sawah, maton, macul biasa. Itu nomor 3. Nomor 4, bidua. Kalau panjenengan pengen luar biasa, mengambil sir yang terletak pada diri. Ini kalau saya, walaupun saya belum pernah lihat Romo Yai yang pertama, abahnya beliau, tapi beliau ini punya keistimewaan yang hampir mirip sama ayahnya. Beliau ini hampir mirip, punya sifat, percakapan, gaya, sak nyeleneh, apa itu, kadang-kadang beliau ini punya program ini, santri-santri pengurus jadi pusing kepalanya. Ini mirip, 90% mirip dengan ayahnya. Ini coba tarik keramat beliau dengan cara doakan. Bahkan setiap panjenengan melihat beliau langsung doa, ya Rob, apa keramat apapun yang kau letakkan pada beliau, letakkan pada diri kami. Letakkan pada diri kami. Coba panjenengan setiap lihat beliau minta doa. Makanya di antara panjenengan yang paling luar biasa itu santri yang paling depan. Karena beliau adalah orang yang paling sering melihat, kena aura beliau, dan panjenengan adalah orang-orang yang kelak apabila dipandang masarnya, panjenengan yang ada di depan langsung menemburi-buri, masya Allah. nomor 3, nomor 4, dan yang nomor 5, dengerin. Masya Allah, saya dilupakan sama Allah. Jadi yang pertama adalah sami'na wa ata'na. Nomor 2 adalah
Sodakoh sama Romo Yai. Romo Yai ini bukan kusil, bukan. Sampai sodakoh sama kusil 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah, bukan. Sama Romo Yai. Nomor 3 khidmah. Nomor 4 bidua. Nomor 5 saya lupa. Al-insan makalul khotoh wan lisan. Saya dilupakan sama Allah. Pesan saya coba 4 itu dijalani. Kalau panjenengan semuanya bisa jalanin, insya Allah semuanya itu tuh akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama saya di pondok jalanin 5 itu sampai sekarang, masya Allah. Bahkan setiap kali Romo Yai, saya ketemu Romo Yai, setiap Romo Yai pasti saya sedekah. Lebih-lebih panjenengan nanti kalau sudah boyong, kalau bisa alumni dengerin. Alumni itu harus punya grup miliarder, grup donatur miliarder alumni Al-Futuhat itu. Jadi alumni ini dikoordinir setiap bulan sedekah ke Romo Yai. Sesungguhnya sedekah yang paling utama bukan ke fuqara masakin, ke Rasulullah. Berhubung Rasulullah sudah wafat, al-ulama warasatul anbiya, ke para kiai. Kiai yang benar-benar kiai adalah guru kita. Rasulullah nyampe dawuh di kitab di Sahih At-Tirmidzi, di Sunan At-Tirmidzi, sedekah kepada guru kita, kepada ulama dilipatkan oleh Allah 900.000. Ya, 900.000 kali lipatan. Kenapa bisa seperti itu? Ulama harus kaya. Alhamdulillah santri-santri alumni itu nyodakoi saya setiap bulan itu setiap bulan menjahit di rekening saya menjahit minimal 1,5 miliar. Nanti mau dewi kawin meneh. 1,5 miliar ini kalau alumni semuanya gerak semua. Mumpung kamu belum jadi alumni, sekarang sih masih minal fuqara wal masakin. Tapi kalau sudah alumni coba harus sadar sendiri, jangan tidak. Harus sadar. Kalau perlu, kalau ada call-nya ini alumni langsung serentak. Jangan sampai Romo Yai itu toh mikir apa itu acara call. Semua pendanaan sudah di backup semua sama alumni. Alumni ngumpulin dana call, alhamdulillah terkumpul 2 miliar. Yang digunakan cuma 200 juta, masih ada sisa 1,8 miliar. Ini baru keramatnya Rasulullah ada di Pondok Al-Futuhat. Semoga saja ini ada tindak lanjutnya selanjutnya ya. Pokoknya samina wa dulu saya sampai gini ya. Seumpamanya saya perempuan, maka saya tidak mau nikah kecuali dengan guru saya. Dulu saya masih mondok. Semoga saja diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Minna min rabbil alamin, alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Allah. Doa hadhihi al-buqah ya Rabbana mubarakan waj'al ya Allah kalam dana ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb min ba'di ulama waj'alhum ya Allah min asy-syuhada waj'alhum ya Allah min ibadas salihin waj'alhum ya Allah fi zumratil ulama wal fuqaha. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah ya Rabb, berkailah pondok ini ya Rabb. Ya Allah berkailah ya Allah ilmu-ilmu yang kami ambil di tempat ini ya Rabb. Berkailah ya Allah ya Rabb. Berkailah guru kami ya Rabb. Berkailah ya Allah keluarga guru kami ya Rabb. Letakkan ya Allah ya Rabb ma'unah di tempat ini ya Rabb. Letakkan hidayah di tempat ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah lahirkan di tempat ini ya Allah para ulama-ulama ya Rabb, para ahli nahwu saraf lughah, para ahli fikih, para ahli kaidah fikih usul fikih, para ahli hadis dirayah wa riwayah,
para ahli ilmu tafsir, para ahli nasr mansuh, asbabun nuzul, asbabul wurud, para ahli tauhid, para ahli akidah, para ahli ulumus syar'iyyah. Ya Allah, ya Rabb, berkailah ya Allah kami menimba ilmu di tempat ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, panjangkan umur guru kami ya Rabb. Berkailah ya Allah keluarga guru kami ya Rabb. Jadikan ya Allah keberkahan di keluarga guru kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikan ya Allah semua keluarga guru kami ya Allah dalam naungan-Mu, dalam pelindungan-Mu ya Allah ya Rabb. Rabbana dzulna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Kurang lebihnya sekaligus saya minta pamit undur diri. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali di Pondok Al-Futuhat, dan semoga harapan saya di sini ini berdiri pondok 13. Ada pondok nahwu shorof lugat khusus, ada pondok fikih qaidah fikih usul fikih khusus. Amin. Ada pondok hadis riwayah khusus. Amin. Ada pondok akidah khusus. Ada pondok Quran khusus, ada pondok ilmu tafsir khusus, ada pondok ilmu fatwa khusus, ada pondok ilmu-ilmu yang lain. Amin. Sehingga lahir santri-santri yang ahli spesialis dalam keilmuan agama. Amin. Dan kami minta doa semoga perjalanan kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya perjalanan ini pengen buka pondok di Bandung sama di Sukabumi sama di Cianjur. Alhamdulillah pondok saya baru ada 17. Ada 17 menyebar di seluruh Indonesia. Semoga saja nanti di sini berkembang metode arba'in ya. Amin. Siap, insyaallah. Oke, semoga ada pondok metode arba'in sehingga panjenengan kalau memahami kitab tidak harus pakai lama. Kalau belajar junumiyah lama, imriti lama, apalagi alfiyah nggak cukup 40 hari. Tapi kalau metode arba'in cukup 40 hari. Nanti kalau sudah 40 hari, kamu baca kitab seperti ini mudah. Di tempat kami santri mondok dari 1 tahun itu kosongan Safinah bisa, takrib bisa, Fathul Qorib bisa, Fathul Mu'in bisa, Fathul Wahab bisa, 5 kitab hanya 1 tahun. Nabi Sorof berikutnya hanya pakai metode arba'in. Harapan saya di sini juga seperti itu. Ya, di sini seperti belajar Nabi Sorof berikut 40 hari saja, nggak usah pakai lama. Cuma 40 hari ini jangan ada liburnya. Jangan ada liburnya, ngajinya 1 hari 7 kali pertemuan. Setelah 40 hari semaput, pingsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya apa yang telah diberikan oleh Pengarasa Kiai kepada kita semua dan kepada anak-anak semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan semoga kami semua bisa menjalankan apa yang pesan-pesan wasiat-wasiat yang Sang Kiai berikan kepada kami semua. Dan semoga doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Sang Kiai kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi doa yang mustajab, doa yang diijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perjalanan Kiai menuju Subang, Sukabumi, Bandung, Cianjur semoga diberikan keselamatan, dan beliau sedang mencari tanah, sebidang tanah untuk membangun pesantren pengembangan arba'in di wilayah-wilayah Jawa Barat. Semoga dilancarkan. Untuk selanjutnya Kiai ke itu ada matam Futuhat. Anak-anak lemon tasariyat mamang kita sih orang mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam. Kali rencana di orang lirik.